Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Ini masih jam setengah 10 dan saya harap kalian masih puasa. Puasa air ya, minum-minum boleh tapi tahan lapar sampai jam 12. Gimana? Kuat nggak? Kalau nggak kuat, kalau usianya sudah 50 tahun ke atas dan itu tidak kuat, ya udah nggak apa-apa. Kalian boleh sarapan ya. Jadi sarapan aja tapi yang karbonya sangat rendah. Nah, di sini saya sarapan. Ini bukan ya. Ini bukan untuk sarapan saya ya, teman-teman. Yang ini aja. Ini kopi dan itu bolu. Bolunya saya bikin dari tadi pagi. Saya pagi-pagi udah bikin karena saudara saya datang dari Surabaya. Jadi saya sengaja bikin kue yang untuk langsing. Jadi biar beliau nggak gendut. Jadi sekalian untuk saya juga, untuk yang diet ingin bebas dari diabetes. Nah, ini kuenya teman-teman. Kuenya ini tadi terbuat dari telur 3 dikocok sama gula stevia, kemudian saya kasih mentega dan coklat bubuk yang sudah saya lelehin, gantinya coklat blok. Jadi saya bikin coklat blok sendiri tadi itu dari coklat bubuk 2 sendok tawar ya, dan saya kasih gula 2 saset. Kalau bisa sih stevia tetes ya, tapi saya memang nggak punya. Saya mau ngabisin dulu ini stok. Nanti kalau udah habis, rencananya sih kepengen beli yang tetes aja karena itu lebih aman, lebih alami. Kemudian saya lelehin mentega sama coklat sama susu. Susunya fiber cream 2 sendok makan. Nah, menteganya itu kira-kira ada 3 sendok munjung butter ya, butter ancor. Jadi saya memilih semuanya itu yang sangat low karbo. Kalau bisa sih yang 0 karbonya ya, tapi ya susah juga sih. Tapi kan kita nggak makan bolu ini setiap hari gitu ya. Paling tidak itu sudah memangkas kalori dan karbo itu bisa 75% daripada kue-kue yang kita beli kayak bolu apa itu yang mereknya A itu ya, yang dijual di toko-toko itu jauh. Ini sangat rendah karbo. Lalu setelah telur dikocok, mentega yang tadi saya lelehkan, saya dinginkan, lalu saya tuang di kocokan telur yang sudah mekar, telurnya yang sudah putih, kocokan telurnya. Lalu saya kasih tepung, tepungnya itu 100 gram. Itu saya campur-campur dari tepung kelapa, tepung almond, tepung flaxseed. Saya bukan tepung flaxseed tapi susu flaxseed yang sudah ready itu, yang tinggal nyeduh, yang produksi Suma Herbal. Nah, itu yang saya pakai. Dan udah kayak gitu. Nah, setelah matang, setelah tercampur aduk semuanya, saya oven itu kira-kira setengah jam dengan api kecil. Open tangkring ya. Nah, udah deh, itu udah matang. Sebagian saya taruh di loyang kotak kecil, sebagian saya taruh di cup gitu, dapat 2 cup. Nah, ini tadi jadi segini sama 2 cup. Dan mengenai rasa, jujur aja ternyata gulanya itu masih kurang. Jadi rasanya itu anyep, kurang manis, kurang enak ya. Tapi nanti biarin aja lah, nanti saya maamnya saya minum kopinya yang manis. Jadi kopinya saya kasih stevia, kemudian maam ininya nggak apa-apa lah, ini agak kurang manis nggak apa-apa, yang penting kopinya manis gitu aja. Jadi perpaduan antara tawar dan manis. Oke teman-teman, kembali saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan klien-klien atau pasien-pasien saya yang di diet mentoring ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul G dari Malaysia. Beliau tuh dari Malaysia, Masya Allah, baru masuk kemarin ya Bapak. Alhamdulillah atas kepercayaan Anda ikut di diet mentoring saya. Mudah-mudahan
membawa kesembuhan, kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pertanyaan Bapak Abdul begini, susu kedelai bagaimana Bu? Apakah aman? Jadi begini ya, sebenarnya kalau gula Anda itu di bawah 200, sesekali minum susu kedelai boleh. Nah, susu kedelai itu berapa karbonya? Susu kedelai itu karbonya 5,3 gram per 100 mili loh ya, bukan segini. Kalau segini itu 200 mili. Jadi 100 mili itu ya segelas aqua itu yang kecil, atau secangkir kopi ya. Itu aja 150 mili. Jadi kalau Anda minum 100 mili susu kedelai, itu karbohidratnya itu 5,3. Sedangkan jatah Bapak Abdul yang baru masuk dan gulanya menurut saya itu masih tinggi, belum normal. Itu Anda harusnya jatahnya sehari itu makannya 20 gram karbohidratnya. Nah, sekarang tinggal bagi aja 20 gram itu untuk sehari. Sekarang kita bagi, kalau Anda puasa misalnya, nah itu dibagi 2 kali aja 20 gram itu. Siang 10 gram karbohidratnya, sore 10 gram. Udah beres. Tapi kalau Anda mau sarapan ya berarti itu dibagi 3. Pagi 5 misalnya, siang 7,5, malam 7,5, itu karbohidratnya ya. Itu karbohidrat, bukan gram-graman bahannya, itu bukan. Jadi contohnya begini, sekarang pagi Anda perlu sarapan, saya kasih jatah 5 gram aja ya karbohidratnya. Nah itu didapat dari apa 5 gram karbo itu? Kalau Anda ingin aman, Anda bisa sarapan telur 4 butir. 4 butir itu karbonya hanya 2 gram, masih sisa 3 gram. Sisa 3 gram buat minum kopi. Kopinya berapa gram ya? Saya lupa ya kalau kopi itu. Kemudian Anda bisa pakai gula stevia, itu yang 0 kalori aja. Kalau misalnya nggak punya, udah terlanjur punya stevia yang berkalori atau berkarbo 1 gram ya, berarti ketambahan lagi 1 gram, masih 2 gram lagi. Bisa untuk timun, selada itu nggak dihitung ya. Kalau sayuran itu karbonya kita nggak ngitung karena dia mengandung serat. Jadi dengan adanya serat maka dia tidak diserap menjadi gula, jadi terganggu oleh serat itu, jadi aman gitu ya Pak Abdul. Nah itu baru pagi. Kemudian siang Anda saya kasih jatah katakanlah 7,5 gram karbonya. Nah itu diambil dari apa aja gitu kan pertanyaannya. Kalau saya mau makan nasi Bu, misalnya sedikit aja, kira-kira 4 sendok makan, boleh nggak Bu? Baiklah kita hitung sama-sama. Nasi 4 sendok makan itu berarti 100 gram. Itu karbonya sudah 28 gram Pak Abdul. Jadi kelewatan nanti Anda ya. Jadi saya sarankan jangan. Gak usah nasinya di skip, ganti aja sop iga semangkok. Dagingnya itu kira-kira 2 on. 2 on daging itu karbonya masih 0 loh. 0 loh ya. Paling kurang lebihnya mungkin 2 gram ketambahan bumbu-bumbu, daun bawang, kemudian bawang putih, DLL dan lain-lain. Nah itu paling jadinya 3 gram. Itu semangkok sop iga. Kita buangin tulangnya ya, kita makan dagingnya aja. Itu kira-kira dagingnya itu 200 gram. Berarti kalau semua setulang-tulangnya bisa aja 400 gram tuh Anda makan sendiri, itu masih aman Pak Abdul. Makanya di sini disarankan diet seperti ini itu makannya itu memang harus tinggi. Yang ditinggikan itu produk hewani, karena hewan itu 0 karbonya gitu ya. Kemudian seandainya Anda nggak suka sop itu tadi, maunya sayur asem, oke lah sayur asem, kita pakai tahu aja ya. Nasinya kita ganti tahu. Tahu 100 gram itu 1,9 gram karbonya. Jadi kalau Bapak mau pakai tahu 6 buah ya, 6 buah itu
seukuran 3 kali 3 kali 2 cm itu ya, kira-kira itu 6 buah, itu bisa 300 gram. Nah itu karbonya 6 ya, karbonya 6 gram. Itu tahu segitu banyaknya, 6 tahu loh ya, kenyang loh ya. Nah kemudian untuk memenuhi rasa kenyang yang lain, tambah aja telur 2. Telur 2 itu hanya 1 gram, kurang lebih ya, hanya 1 gram. Nah kemudian Anda sudah makan 7 gram kan, udah. Kemudian sayurannya gratis, gak saya hitung karbonya ya. Anda bisa pakai sayur selada itu 0 karbonya ya. Kemudian kasih misalnya sawi hijau direbus, itu masih boleh, itu nggak dihitung ya, nggak apa-apa, aman itu ya. Kemudian untuk satu kali lagi ya, masih ada 7,5 gram lagi untuk malam ya. Jadi camilan sorenya nggak ada, nggak apa-apa kan? Nggak mau Bu, harus ada, misalnya begitu, oke lah. Kalau Anda mau sore jam 4, 3 jam setelah makan siang, Anda bisa ya makan bakso daging tanpa tepung. Itu aja aman ya, semangkok 100 gram atau 200 gram boleh. Itu paling karbonya hanya 2. Tapi jangan pakai tepung, jangan pakai mie ya. Jadi pembikinannya itu benar-benar daging sama putih telur aja digiling lalu dibikin bakso. Ada resepnya banyak banget ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bikin bakso ya. Saya mau bikin bakso, saya videoin. Yang aman buat diabetes. Kemudian tinggal malam nih, malam masih sisa. Nah sisanya buat malam gitu loh. Ya bisa dihitung sendiri gitu. Nanti lama-lama Anda itu akan pinter, jadi nggak usah pusing-pusing. Makanya perlunya ikut diet mentoring di sini di Zuma Herbal. Kalau Anda pusing, Anda tinggal chat sama mentornya. Ibu, saya siang ini makan ini. Berapa? Boleh nggak? Nah, itu perlunya Anda ikut diet mentoring. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing, menghitung-hitung, ragu-ragu mau makan ini, ragu mau makan itu, ragu. Akhirnya karena ragu jadi stres. Terus akhirnya malah diabetesnya tinggi, ya kan? Nah, saran saya yaitu tadi, kalau Anda pengen sehat, terbebas dari diet mentoring, Anda bisa melihat video saya ini terus-menerus, dipahami dan dipraktekkan ya. Dan kalau ada penyakit-penyakit lain itu jangan ya. Misalnya Anda ada kanker, liver, batu empedu, gagal ginjal, itu Anda harus ikut diet mentoring yang khusus ya. Jadi jangan sembarangan aja, nanti bahaya, itu saya nggak tanggung jawab. Oke teman-teman. Kemudian tadi ada yang nanya susu ya, sudah saya jawab ya. Nah ini saya menemukan artikel, saya nggak berniat menjelek-jelekan suatu produk susu ya, karena produk ini adalah dia mengklaimkan dirinya itu susu ini untuk diabetes. Jadi sungguh prihatin saya teman-teman ya. Karena apa? Ternyata susu tersebut per saji itu mengandung 39 gram karbonya. Nah itu kalau Anda setiap hari minum itu, saya jamin diabetes Anda itu nggak sembuh, malah tinggi ya. Jadi hati-hati kalau minum susu. Lalu sebaiknya susu apa? Ya cari yang 0 karbo, yang rendah karbo gitu. Dan kemudian ini saya juga nemu juga nih, ini mereknya saya tutupin ya. Ini adalah susu diet untuk diabetes. Nah ini kalian baca, fokusnya ke karbo aja. Berapa tuh karbonya? Tinggi kan per saji? Ya baca sendiri, saya nggak mau ngomong. Kalian bisa menilai sendiri gitu loh. Lalu bagaimana dong Bu, susu apa yang paling aman? Ya udah nggak usah susu. Susu itu bukanlah segala-galanya teman-teman ya. Anda makan daging hati sapi, kemudian hewan-hewan yang bagus, yang lemaknya sehat,
Itu aja sudah cukup, nggak perlu susu ya. Kalau dulu emang zaman dulu ada ya 4 sehat 5 sempurna, satunya tuh susu. Itu kan dulu. Sekarang sudah nggak begitu lagi ya. Nah, ini tadi saya bikin ini hanya untuk contoh aja ya teman-teman. Jadi kalau Anda masih suka minum susu, sebaiknya susunya diganti yang 0 karbo. Setahu saya yang sekarang ini sudah dibikin ya untuk orang-orang yang diet supaya langsing, supaya BB-nya nggak bertambah, supaya karbohidratnya nggak tinggi, itu ada namanya susu kefir, susu fermentasi. Nah itu bisa, itu aman ya. Cuman seperti apa saya juga nggak ada contohnya di sini ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja pembicaraan kita, dan apalagi yang mau ditanyakan. Kalau Anda ingin bertanya untuk herbal-herbal, penyakit-penyakit yang lain, misalnya ada prostat, ada batu ginjal, ada ISK, itu bisa, kalian bisa komen di bawah, insya Allah nanti kita bahas ya. Karena saya kebetulan seorang herbalis, dan saya banyak menekuni herbal-herbal itu sejak tahun 2003. Jadi jangan sampai herbal saya ini tenggelam. Jadi di samping nutrisi, kita juga bagus sekali untuk minum obat. Karena contoh-contoh orang yang sembuh dari herbal itu banyak. Saya sendiri dulu pernah sakit liver, terus saya minum temulawak, terus tapak liman, kunir putih, itu alhamdulillah sembuh. Kemudian ibu saya, nah itu dari ibu saya sakit itu, beliau tuh berobat kemana-mana belum sembuh, perutnya tuh sampai gede. Akhirnya tuh ketemunya di Mojokerto, terus beliau dikasih tahu sama seorang herbalis, suruh nyari itu tadi. Nah beliau sembuh ibu saya itu. Nggak lama, ya bukannya nggak lama, lama sih, jeda berapa tahun gitu. Akhirnya saya juga kena, saya lagi hamil anak saya itu. Saya kena kuning, penyakit hepatitis yang menular itu loh. Nah akhirnya saya minum itu, alhamdulillah sembuh juga, diberi sembuh oleh Allah ya. Semua itu kesembuhan pasti dari Allah, dan kita ini hanya ikhtiar aja ya teman-teman ya. Nutrisi juga gitu, sangat bagus. Tapi kalau kita hanya jaga pola makan aja, misalnya ada liver, jaga pola makan aja tanpa minum herbal, tanpa minum obat, ya gak bisa. Tapi kalau memang Allah memberi ya bisa aja gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan share, like, and comment. Dan bagi saudara-saudara Anda yang sedang sakit diabetes, kasih tahu ya, obatnya itu hanya pola makan dan puasa gitu. Oke, sampai jumpa.